Di sebuah desa kecil yang religius, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Haji Salman. Ia dikenal sebagai orang paling saleh di kampungnya. Seorang yang tak pernah melewatkan salat berjamaah, rajin mengaji, dan sering berdakwah kepada warga. Namun, entah mengapa beberapa bulan terakhir ini, Pak Haji berubah. Ia tak lagi datang ke masjid, tak lagi mengaji, dan mulai menghindari warga desa. Mereka yang mencoba menemuinya selalu mendapat jawaban singkat atau bahkan diusir. Beberapa orang yang pernah masuk ke rumahnya mengatakan bahwa tempat itu kini terasa aneh dan menyeramkan. Desas-desus mulai menyebar bahwa Pak Haji telah murtad. Ia tak lagi menyembah Allah, melainkan sesuatu yang lain. Namun, tak ada yang berani menanyakan langsung. Apalagi setelah kejadian mengerikan menimpa seorang pemuda desa. Malik, seorang santri muda, memberanikan diri untuk mengunjungi rumah Pak Haji. Ia ingin memastikan kebenaran rumor itu. Namun, saat ia mendekati rumah Pak Haji, terdengar suara berbisik yang memenuhi telinganya. "Apa yang kau cari di sini, Malik?" Malik tertegun. Ia melihat Pak Haji berdiri di depan pintu dengan mata yang merah menyala. Namun, lebih mengerikan lagi, bayangan di belakangnya tak menyerupai manusia. Malik berlari sekencang-kencangnya. Setelah kejadian itu, ia jatuh sakit selama berminggu-minggu dan terus mengigau tentang sesuatu yang ia lihat di dalam rumah Pak Haji. Penduduk desa semakin takut. Mereka mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah Pak Haji pada tengah malam. Tangisan, bisikan, hingga suara tawa yang bukan manusia. Ustaz Rahman, pemuka agama di desa itu, memutuskan untuk mengambil tindakan. Bersama beberapa warga, ia mendatangi rumah Pak Haji untuk menegurnya. Namun, saat mereka tiba di depan rumah itu, pintunya terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, muncul bau busuk yang menyengat. "Pak Haji, kami datang untuk berbicara," ujar Ustaz Rahman. Tak ada jawaban, hanya terdengar suara geraman dari dalam rumah. Salah seorang warga memberanikan diri melangkah masuk, namun seketika ia menjerit dan terjatuh. Matanya membelalak ketakutan. Ada sesuatu di dalam. Ustaz Rahman membaca ayat suci dengan lantang. Namun suara geraman itu justru semakin keras. Hingga akhirnya mereka semua berlari meninggalkan rumah tersebut. Malam itu, desa digemparkan oleh suara jeritan panjang dari rumah Pak Haji. Beberapa warga yang tinggal dekat bersaksi bahwa mereka melihat sosok hitam besar berdiri di atap rumah, menatap ke arah mereka. Keesokan harinya, rumah Pak Haji kosong. Ia sendiri menghilang tanpa jejak. Beberapa orang memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Mereka menemukan sajadah yang telah terbakar, Al-Quran yang terkoyak, dan di tengah ruangan terdapat simbol aneh yang digambar dengan darah. Desa semakin resah. Orang-orang percaya bahwa Pak Haji telah menyerahkan dirinya kepada sesuatu yang jahat. Malam-malam di desa tak lagi tenang. Suara bisikan terdengar dari sudut-sudut rumah warga, dan beberapa orang mulai bermimpi buruk tentang sosok Pak Haji yang kini bukan lagi manusia. Ustaz Rahman mengumpulkan para kiai untuk mengadakan doa bersama, berharap bisa membersihkan desa dari kegelapan yang ditinggalkan Pak Haji. Namun, di malam itu, sesuatu terjadi. Saat doa tengah berlangsung, lampu di masjid tiba-tiba padam. Suasana menjadi gelap gulita. Salah satu kiai menjerit, lalu jatuh ke lantai dengan tubuh kaku dan mata melotot. Dari kegelapan, terdengar suara familiar. Suara Pak Haji, "Kalian tak akan bisa mengusirku." Para kiai membaca doa dengan lebih keras. Namun suara tawa Pak Haji semakin menggema di seluruh masjid. Tiba-tiba, sosok Pak Haji muncul di tengah mereka. Namun, wajahnya bukan lagi wajah manusia. Matanya berlubang, kulitnya menghitam, dan mulutnya dipenuhi gigi tajam. Beberapa orang langsung pingsan melihatnya. Ustaz Rahman dengan penuh keberanian melafalkan ayat kursi dengan suara lantang. Sosok Pak Haji menggeram, tubuhnya menggeliat seperti terbakar. "Aku tidak akan pergi sendiri." Dengan satu jeritan panjang, sosok itu menghilang, meninggalkan aroma anjir yang menyengat.
Setelah kejadian itu, desa perlahan kembali tenang. Namun, beberapa orang masih merasa Pak Haji belum benar-benar pergi. Ada yang bersaksi melihat sosok hitam berdiri di pinggir desa pada malam-malam tertentu. Kadang, suara azan yang aneh terdengar dari kejauhan, bukan dari masjid, melainkan dari arah hutan. Beberapa orang yang penasaran mencoba mencari tahu lebih lanjut, namun mereka tak pernah kembali. Warga akhirnya sepakat untuk meninggalkan rumah Pak Haji kosong selamanya. Tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Hingga kini, jika kau berjalan melewati desa itu saat malam tiba, kau mungkin masih bisa mendengar suara bisikan. Suara seseorang yang dulunya adalah Pak Haji.